Shalom, puji Tuhan hari yang baru menjadi sukacita bagi kita semua di hari ini. Sebelum kita beraktivitas, firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 4-6 akan menjadi perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Puji Tuhan, kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana orang Israel itu mengeluh penuh dengan keluhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak tahu bersyukur. Ya, kalau kita melihat dalam bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Padahal Tuhan sudah memberikan mereka roti. Bahkan lebih daripada itu, seharusnya mereka bisa lebih bersyukur dan ikut mau Tuhan dengan lebih baik kalau mereka kembali mengingat bagaimana situasi kondisi mereka sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengalami situasi yang tidak mudah, mereka diperbudak, mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit, ada jeritan, ada situasi yang tidak mudah. Tetapi kita bisa melihat bangsa ini adalah bangsa yang tidak tahu bersyukur, bangsa yang mengeluh dan terus mengeluh. Setelah Tuhan beli roti mana, mereka mengeluh minta daging. Ya, kadang-kala itu cerminan dari kehidupan manusia yang penuh dengan kerakusan. Ya, bahkan mereka kembali mengingat masa-masa indah mereka di Mesir. Kita bisa melihat di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ya, kembali mereka bernostalgia. Mereka bilang, wah, ada ikan, ada makanan di Mesir, ada timun, ada semangka, ya, yang menggambarkan nafsu dunia. Dari firman Tuhan di pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Bicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya harus melupakan hal-hal yang mungkin dahulu baik, mungkin dahulu itu hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi untuk melangkah lebih maju di dalam Tuhan, kita harus melupakan hal tersebut. Firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi kita bisa melihat bagaimana kita sebagai orang percaya diajak untuk kembali fokus dengan rencana Tuhan. Dalam konteks bangsa Israel, Tuhan punya rencana yang begitu besar. Bagaimana bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sudah merancang mereka keluar dari tanah Mesir untuk mendapatkan tempat yang terbaik. Itu tanah perjanjian. Dalam konteks kita juga sama. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan dosa. Dan kita sementara berjalan menuju ke Yerusalem baru, di mana kita juga tentunya mewarnai kehidupan kita dengan berbagai macam, mungkin ada keluhan-keluhan juga kita lontarkan dalam kehidupan kita. Ada kegelisahan, ada protes mungkin dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi mengingatkan kita, bagaimana kita harus fokus kepada rencana Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bersyukur untuk roti mana yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dalam konteks kita sebagai orang percaya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah roti hidup yang tentunya akan menolong kita, ya, akan memampukan kita dapat tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, agar tetap berjalan sesuai dengan harapan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita selama di dunia ini. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya harus bersyukur, harus fokus kepada rencana Tuhan, dan kembali kita bersyukur untuk firman Tuhan yang akan menolong dan menuntun kita, agar kita ditibakan sampai di tempat tujuan akhir kita, yaitu Yerusalem baru. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami sungguh bersyukur. Ampuni kami jika kami dalam menjalani kehidupan iman kami masih mewarnai dengan keluhan, masih mewarnai dengan hal-hal yang tidak menunjukkan bahwa kami adalah umat yang bersyukur untuk setiap rahmat dan berkat, bahkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Mampukan kami agar kami selalu bersyukur, tetap fokus kepada rencana Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan, yaitu roti hidup, mana surgawi itu, menjadi kekuatan iman kami, agar kami sampai di tujuan,
yaitu Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini, dan juga memberkati orang yang kami kasihi. Amin.